Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap ikut belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba satu orang dulu. Halil, pimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Oke, terima kasih Halil. Ibu absen dulu ya. Suprianto, Fadlan, Saiful, Sandi. Hadir semua ya? Kalian hadir semua. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap. Ibu mau tanya dulu, masih ingat enggak? Minggu lalu itu pembelajarannya tentang apa? Asam dan basa. Ada yang tahu enggak ciri-cirinya asam dan basa itu seperti apa? Rasanya asam. Kalau yang basa? Pahit. Berarti masih ingat semua ya? Coba kalian perhatikan aktivitas yang dilakukan di depan yang ibu tampilkan. Di belakang kelihatan enggak? Kelihatan enggak yang di belakang? Aktivitas yang dilakukan itu aktivitas apa? Minum? Menurut kalian, air yang kita minum setiap hari itu asam atau basa? Nah, ada yang bilang asam, ada yang bilang basa. Supaya kita pernyataannya benar, jadi hal yang kita lakukan adalah menguji air yang kita minum sehari-hari. Apakah dia bersifat asam atau bersifat basa? Itulah materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang konsep pH. Nah, adapun tujuannya. Coba tujuannya apa? Oke, yang pertama tujuannya adalah memahami konsep pH. Yang kedua, mengaplikasikan teori asam basa. Yang ketiga apa tujuannya? Menyajikan apa? Menyajikan hasil penelusuran informasi. Nah, ada 3 tujuan yang akan kita capai di pembelajaran ini. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Dan ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan video berikut. Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut tekanika. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa.
yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serat berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Oke, sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah? Dari video yang kalian lihat di depan, apa yang bisa kalian identifikasi? Atau identifikasi masalah apa yang bisa kalian tangkap? Bagaimana cara kerja indikator universal? Boleh. Apa lagi? Berapa kisaran pH asam? Ya, boleh. Nanti mau dijawab semua nanti ini. Setelah kita melakukan praktikum akan terjawab semua. Oke. Supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang Ibu bagi minggu lalu. Silahkan. Ada LKPD dan bahan ajar, silahkan kalian perhatikan, kalian baca, karena di situ sudah ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Baca baik-baik bahan ajarnya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya kalian enggak? Sudah? Nah, kalau kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya kalian, silahkan kelompok, karena bahannya kita, alatnya kita terbatas. Ini tadi yang namanya, apa ini? Kertas indikator universal. Ini begini ya, semua sama untuk warnanya. Nanti setelah dicelupkan baru ada yang berubah, ada yang tidak. Nah, di sini juga bahan yang kita gunakan yaitu ada air minum, air putih, baru ada air rawa, sabun cuci muka, ada air sabun mandi. Beda ya sabun cuci muka dengan sabun mandi. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 4 maju dulu ke depan, ambil ini. Kelompok yang belum dapat silahkan perhatikan dulu ya, caranya tidak salah. Nanti jangan langsung celup ngangkat, biarkan berapa detik tidak. Sudah, silakan. Iya, diisi hasil pengamatannya, misalnya air apa, baru pH-nya berapa, kalian ukur baik-baik pH-nya. Silakan. Satu-satu jangan sama-sama. Karena ini cuma satu. Dihalus ke dulu. Ya, itu apa? Kalian ukur. Apa ini? Sabun mandi. Thank you.
pH air rawa tadi kan? pH air rawanya 6. pH air sabun sisihkan yang sudah selesai. Mana yang sudah? Ambil. Air sabun apa yang tadi? Sabun mandi. Air sabun mandi pH-nya berapa tadi? 8. Ini penelitiannya tahu apa? Satu kali ya, karena alatnya ini cuma satu. Itu berapa? Ini sudah, yang mana sudah dicelup? Pencuci muka. Tunggu. Pencuci muka.
Ada sama enggak kira-kira? Angka berapa? Skala berapa? Hmm? 9 kan? Berapa? Lihat sama-sama berapa? 9. Silahkan tulis apa namanya, pH-nya berapa. Kalau sudah silahkan presentasi, jangan di... Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya atas nama Saiful, di sebelah saya Aisyah, sebelah saya lagi Fadlan, sebelah saya lagi pH air rawa 6, pH air sabun mandi 8, pH air sabun cuci muka 9, pH air putih 7. Silahkan, masih ada lagi? Silakan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nasrul, saya dari kelompok 4, ingin memberikan saran. Sebelum presentasi, sebaiknya mempersiapkan diri untuk tampil di depan, atau membagi tugas sebelum presentasi agar tidak kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang konsep pH. Saya Nasrul dan teman saya Ratu, saya Fahra. Saya Halil. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Air putih dengan pH 7. Air pencuci muka dengan pH 9. Air rawa dengan pH 6. Dan air sabun mandi dengan pH 8. Pertanyaan diskusi. Nomor 1. Mengapa air minum bersifat netral pH sama dengan 7, sedangkan air rawa bersifat asam? Jawabannya, nomor 1. Air minum bersifat netral karena air tersebut telah mengalami ionisasi yang menghasilkan ion hidrogen H+, dan ion hidroksida OH- dengan jumlah yang sama. Air rawa bersifat asam. Hal ini dikarenakan air rawa memiliki pH kurang dari 7 isi hasil pengamatan. Air rawa tidak mengalir dan banyak akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang dapat membusuk. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan saran, kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Faizani Samolangga. Nama saya Sandi Kairil Irwansyah. Nama saya Dela Dielo. Nama saya Rifki. Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Jika ada saran atau pertanyaan, mohon. Perkenalkan, nama saya Fadlan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mungkin kalian bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya ke kalian? pH 8, air sabun mandi termasuk di kategori basah karena dia lebih dari netral. Netral patokannya di angka 7. Jadi dia lebih dari angka 7, maka dia termasuk dalam kategori basah. Dan terima kasih Fadlan dan Nasrul telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 2. Sekian dari kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. pH air sabun cuci muka 9, pH air sabun mandi 8,
pH air rawa 6, pH air minum 7. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah. Dan ada yang mendapatkan hasil pengamatan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari materi pembelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan apa? Kira-kira. Asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Apa? Asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Asam dan basa banyak dijumpai pada bahan makanan ataupun produk-produk lain yang digunakan dalam keseharian manusia. Oke, siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Silahkan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan. pH tidak seimbang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. pH pada sabun mandi dan sabun cuci muka berbeda sehingga tidak disarankan untuk menggunakan sabun mandi untuk dipakai mencuci muka. Oke. Silahkan. Siapa lagi? Air rawa bersifat asam karena air merendam tanah, tidak mengalir, dan banyak terdapat akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang lambat membusuk, sehingga tanah bersifat asam dan rendah nutrisi. Oke, itu tadi kesimpulan siapa? Dari Nasrul, Ica dengan Chandra. Masih ada dari kelompok sini? Masih. Silakan. pH asam berkisar antara 1 sampai 6. Semakin kecil nilai pH-nya maka tingkat kesamaannya semakin tinggi. Sedangkan pH basa berkisar dari 8 sampai 14. Semakin besar nilai pH-nya maka tingkat kebasahannya semakin tinggi. pH sama dengan 7, disebut netral dan biasa terdapat pada air yang kita konsumsi setiap hari. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama bisa juga konsep pH. Konsep pH itu menyatakan derajat yang menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan suatu apa? Larutan. Ada enggak? Nah, jika dia dikatakan asam, pH-nya berapa? 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6. Atau di bawah 7. Jika dia dinyatakan netral, pH-nya 7. Dan apabila dikatakan dia basa, pH-nya 8 sampai 14. Nah, 8 sampai 14 atau lebih dari 7 sampai 14. Oke? Nah, tadi untuk air rawa. Air rawa yang kita teliti atau kita lakukan pengamatan, pH-nya berapa? pH-nya 6. Semua rata-rata mendapatkan pH 6, berarti dia menunjukkan asam. Sehingga coba perhatikan, air kolam yang tempatnya kalian ambil tadi, biasanya air kolam ada yang bersifat basah. Sehingga perhatikan, kalau dia bersifat basah, paling hanya sedikit tumbuhan atau binatang yang bisa tumbuh di dalamnya. Kalau dia bersifat basah, banyak tumbuhan, banyak juga binatang yang bisa tumbuh di dalamnya. Oke, selanjutnya lagi yang bisa kita tarik kesimpulan. Untuk sabun mandi tidak diwajibkan digunakan untuk cuci muka. Cuma tadi pH yang kita dapatkan berapa? Hanya 1 tadi yang dapatkan pH-nya 7 kan? Dia netral. Jadi sebenarnya untuk pH sabun cuci muka dia harus di bawah 7.
tapi semuanya mendapat di atas 7. Jadi semuanya yang didapat antara sabun mandi dan sabun cuci muka semuanya bersifat basah, dan yang karena sifat basahnya dapat mengeringkan kulit. Kelembaban kulit akan berkurang. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Selanjutnya Ibu mau tanya, untuk materi hari ini menurut kalian menyenangkan enggak? Bagian mana yang membuat kalian merasa senang? Saat melakukan praktek, saat melakukan presentasi, di situ butuh kerjasama, butuh ketelitian supaya hasilnya maksimal. Nah, coba ada yang bawa jam enggak? Sudah jam 19. Masih ada waktu. Sebelum ini karena masih ada waktu ya, Ibu ada tugas. Silahkan kalian isi tugasnya ini. Isi nama. Ini tugas evaluasi dari Ibu, supaya kalian, Ibu tahu sudah memahami belum materi yang Ibu kasih ini. Silahkan kerjakan, jangan lupa isi nama. LKPD tadi sudah diisi nama kelompok. LKPD-nya sudah boleh dikumpul. Itu yang kelompok. Kalau ini kerjakan masing-masing. Silahkan. Siapa yang belum dapat? Kerjakan masing-masing. LKPD-nya tadi sudah isi nama. Sini, kumpul sama Ibu. LKPD-nya sudah boleh dikumpul. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan satu orang kumpul dulu temannya punya. Satu orang saja berdiri. Aisyah, kumpul. Nah, itu tadi materi kita tentang konsep pH. Ya. Tadi untuk presentasinya yang kalian lakukan di depan sudah mulai bagus. Kalian sudah mulai membiasakan untuk presentasi. Sisa latihan membacanya. Supaya kalian tidak tersendat-sendat lagi membaca. Oke? Selain itu harus banyak literatur. Supaya kalian lebih memahami lagi materi yang dibawakan ini. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Semangat kan untuk belajar? Jadi setiap hari kalian harus semangat seperti ini. Ya? Oke? Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran, silahkan satu orang. Fadlan, pimpin doa dulu, Fadlan. Teman-teman, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fadlan. Silahkan lihat kiri kanan kalian, kalau ada masih kotor, bersihkan. Masih ada enggak? Ada kan? Sudah bersih? Oke, minggu depan harus siap lagi, semangat lagi untuk menerima pembelajaran atau materi yang baru. Siap kan? Semangat selalu kan? Oke, Ibu tutup. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.